Halo teman-teman, sesuai janji kita, kali ini kita akan berkunjung ke Beggia Autotronic untuk mereview hasil setting Subco HDSP Z16 AD8A. Ya, kita udah sampai tempat Mas Yanto, Beggia Autotronic. Kita cari Mas Yantonya. Halo, Mas Yanto, apa kabar? Kabar baik, Wih. Mas Agus. Waduh, ada apa nih? Ini workshop rame bener ya, Mas? Alhamdulillah. Wah, ada Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada matinya ya, Beggia Amin, Autotronic. Amin, amin. Ya gimana? Ada pengerjaan apa aja nih, Beggia? Oke, ya kita akan jelasin satu-satu ya. Heeh. Dari sini dulu deh. Ya, ini mobil. Wah, mobil noise skill ya. Walling Cortez ya. Heeh. Jadi ini kita juga lagi bikinin channel YouTube-nya. Ini mobil kita akan pasangin sound system peredam full semuanya. Ini lumayan nih, 100 jutaan. Wih, mantap proyeknya. Ya, jadi ini kita lagi pasangin proses pemasangan peredam. Kita memakai noise skill Noise yang skill. NK03 itu buat lantai. NK03 untuk lantai. Kemudian dinding ban kiri kanan, belakang, bagasi. Kemudian ini sudah naik lapisan yang kedua cairan soundproof dan atapnya ya kita pasangin yang NK60, pintu beserta karet-karet pintu kita pasangin yang NK00. NK00 nanti kita akan lagi proses pengerjaannya. Kemudian ini kita buatin sistem 3-way, tuh sudah lagi dibuatin. Wih, pilar ya, untuk pilarnya 3-way. Nah, itu masih mentah ya. Kemudian ini kita akan pasangin juga dengan sistem 3-way dari ARC Audio dan kabelnya menggunakan RAM. Oke. Kita lanjut ke mobil sebelah. Mobil ini juga sama. Ini adalah mobil Livina yang terbaru. Kita juga lagi buatin sistem 2-way. Sistem 2-way ini kita lagi buat satu project yang nanti kita akan turunin kontes. Kabelnya juga menggunakan RAM ya. Kabelnya menggunakan RAM semua dan ini RCA-nya kita pakai yang paling mahal. Paling mahal ya dari RAM. RAM audio, kemudian kabel Elite speakernya 7 RAM. berarti ya. Betul. Dan kabel strobnya kita menggunakan Stinger. Stinger yang seri Pro ya. Betul, yang seri Pro. SPW. Betul. Kemudian subwoofernya pakai Scanspeak. Scanspeak 23W ya nih ya. 23W. Ini udah didesain seperti ini. Ini nanti project mobil ini kita akan turunin kontes di tahun depan. Wih, mantap. Oke, yang mobil sebelah ini kita lagi pasangin prosesor juga. Prosesor, kemudian speakernya kita pakai yang Black Series dari ARC dan ini juga sudah tinggal tuning aja. Terus yang sebelah sana itu lagi pasangin dengan TV Asuka, TV headrest, macam-macam. Udah tuh di sana tuh lagi di proses mantap ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wih. Terus lanjut kita ke mobil Pajero. Ya, mobil Pajero ini ada dua. Ini kita lagi pasangin TV Asuka yang khusus untuk mobil Pajero yang PTA 309. Ya. Ini lagi proses pengerjaannya. Kemudian yang ini Pajero ini kita lagi pasangin dengan TV headrest yang 180U. Itu TV headrest yang Android yang terbaru saat ini. Dia bisa play sendiri-sendiri antara udah independen ya. Udah independen. Dia bisa YouTube, bisa apa segala macamnya seperti itu dan ini kita pasangin dengan TV tuner yang RA700. Ini lagi proses pengerjaan. Nah, ini Mas. Ya. Saya kesini kebetulan bawa mobil HR-V dengan konsep 2-way dari Scanspeak Ellipticore. Wow, Ellipticore pakai. Dan kita ini ada update dengan prosesor dari Subco yang paling mahal. Prosesor Subco yang paling mahal yang 16 channel itu? Betul. Wah, penasaran saya suaranya kita seperti apa. pengen Mas Yanto coba dengerin. Coba kita ke mobil yuk. Oke ya, jadi ini Mas Agus datang ke Beggia Autotronic ini membawa satu mobil yang sudah dipasangin dengan
speaker yang two-way, komponen dari Stemsub yang paling mahal ya, yang Ya. ellipticore ya. Ya, Wah, dari ellipticore. Kemudian yang menarik lagi adalah dia memakai prosesor dari Japco yang 16 channel. Ini tentunya teman-teman pernah melihat kami Berjauh Elektronik mereview pada saat kita ikut seminar ya, pada saat itu ya, Ya. seminar yang di Kelapa Gading ya. Ah, Nah, itu kita mengulas mengenai prosesor yang 16 channel. Saya penasaran banget suaranya seperti apa. Ikutin kami. Oke. Oke, kalau gitu ini udah dipasangin per jam semua ya. Oke, kita lihat. Langsung masuk ke dalam aja, saya penasaran banget dengan suaranya. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini pekerjaannya sangat rapi sekali. Ini speakernya ellipticore. Wow. Ini di box ya, Mas Agus ya? Kita bikin box. Oh, bikin box. Wah, rapi banget tuh, lihat ya. Jadi ini pekerjaan yang bener ya. Saya belum dengerin tapi saya udah lihat dulu nih. Ini door trim. Jadi pada saat kita memasang speaker di mobil, door trim ini adalah sebagai penggantinya box. Jadi memang pada saat kita mau membuat sistem mau 3-way, mau 2-way, mid woofer atau mid bass, itu bagusnya memang dibuatin box seperti ini. Ini pastinya dia bisa speakernya dia bisa bekerja dengan sempurna. Saya akan masuk ke dalam, saya penasaran banget dengan suaranya. Yuk. Ya, ini Mas Yanto. Wow, head unitnya pakai Dengan Sony Hi-Res ya. Ini Oke. prosesornya Sapco udah ada kontrolernya. Mm-mm. Dia ada layarnya 3 inch. Oke, Dia udah touchscreen. oke. Jadi ini playernya pakai. Playernya kita sistemnya sekarang pakai optical output. Jadi dari head unit ini dia ada optical output, itu memakai kabel optik yang masuk ke prosesornya yang HDSP 5. Iya, betul. Begitu ya? Iya, Jadi ini kontrolernya ya. betul. Wah, Ini bagus komponennya banget. optik kan. Oke, jadi di sini kita bisa pilih ya, mau optik atau optical Iya, atau source-nya kita bisa pilih. Mm-mm. Dia ada 4 sumber Mm-mm. dari main in, Mm-mm. terus optical, bisa Bluetooth, terus HD player-nya juga ada. Mm-mm. Jadi Ah, prosesor yang 16 channel ini juga dia bisa langsung play file Hi-Res ya? bisa Mas. Oh gitu ya. Oke, sekarang yang saya mau dengerin playernya dari head unit yang Sony-nya atau Sony. langsung? Sony-nya ya? Ah, Oke. pakai Sony. Yuk, kita mulai dari sini. Ya. Volumenya berapa? This track is used to verify that left and right channel integrity is maintained. Only the left speaker should be producing sound. Cukup. Cukup. Left channel. Left channel. Only the right speaker should be producing sound. Right channel. Right channel. Oke. If the system fails this test, it will be This track is used to determine relative polarity. My voice is in phase now and should sound coherent, natural, and should be placed in the center of the soundstage. Panggungnya tinggi. Ah. Oke. Saya cek dengan ping noise coba sebentar. Ini bagus banget ya. Jadi pada saat kita ngetes dengan ping noise, itu suatu sistem dia bisa bagus apa tidak. Ini kelihatan sekali di sini. Ping noise itu adalah dia untuk merespon frekuensi dari 20 Hz sampai 20 kilo. Kita bisa langsung dengerin ya. Kalau di ping noise ini suaranya itu manteng ke sana, manteng di tengah ya. Ini ada satu titik di sini. Bagus banget ya. Saya nggak tahu nih apa, entah kayu dewa atau apa nih. Tapi intinya suaranya ada di sana. Jadi titik fokusnya di sana. Jadi rentang frekuensi 20 Hz sampai 20 kilo tuh benar-benar manteng di sana. Ini bagus banget nih. Saya belum dengerin dengan ragu ya. Oke, kita akan lanjut. Teman-teman bisa dengerin ya. Oke. Tracks 6 through 8.
Ini suaranya mewah banget ini. Ini mewah banget. Sudah tidak ada kesan lagi suaranya ada di bawah, semua sudah naik ke atas. Panggungnya benar-benar bagus banget. Saya akan cek dengan lagu yang vokal ya. Kita akan cek dengan lagu yang nomor 11. One. Di lagu ini adalah dia ada dua penyanyi, tapi dua penyanyi ini dia harus benar-benar center di tengah sana. Ini yang menunjukkan bahwasanya sistem ini dia bisa bekerja dengan sempurna ya. Pada saat dua penyanyi itu dia nggak akan ada bias ya, dia tetap ada di sana. Kita akan dengerin. Bagus banget ya. Jadi Jelas gimana Mas? vokalnya benar-benar dia natural, vokalnya tuh apa adanya. Kemudian penyanyi si ceweknya juga dia dengan si penyanyi cowoknya itu dia benar-benar dia nyatu ya di sana ya. Karena memang di lagu ini dia ada dua penyanyi, kemudian dia mic-nya cuma satu tuh Mas Agus. Ya, Mic-nya jadi cuma satu. sebelahan ya, di Ya sini betul. Nah ini kalau sistemnya nggak bener, tuningnya nggak bener, ini ngawur. Tapi yang ini bener banget dan suaranya mewah banget. Oke, saya akan tes lagi di lagu nomor 15. Nah, bagus banget nih. Jadi di lagu ini ya, ini yang kadang-kadang pada saat kita tuh turun kontes, lagu ini tuh sangat menentukan sekali kayak bass betopnya. Jadi ya betul, ini tidak boleh berlebihan. Ini harus berat bleber gitu ya, jangan sampai bleber. Terus kemudian dia bass betopnya itu mesti nyata, mesti jelas, tapi nggak ada vibrasi, tidak ada vibrit di pintu, gitu loh. Ini bagus banget. Wah, ini keren. Ini mewah banget suaranya. Top banget ini mobil nih. Oke, saya akan tes lagi di. Nah, ini buat staging imaging ya. Left. Oke. Left of center. Oke. Center. Right of center. Right. Ini bagus posisi, letak posisinya bagus, baik dari left center, right center, right. Nah, biasanya nih mobil-mobil kontes itu, ini dari sini kita bisa lihat ya. Right center itu kadang-kadang nih susah banget untuk mentuning sebuah right center ini supaya dia titik fokusnya tepat di depan kita. Ini repot banget. Tapi di mobil ini perfect loh. Dia nggak geser ke kanan ya, dia tetap satu titik di situ. Baik dari high, terus mid high-nya, mid low-nya, mid bass-nya, subwoofer-nya itu tepat banget. Jadi titik-titiknya ini sangat tepat banget nih. Ini bagus banget, tuningnya bagus sekali dan suaranya yang saya bingung ini kenapa sistem two-way seperti ini kok dia bisa seperti three-way ya? Seperti three-way ya. Ini sih sadis banget ini. Ini ellipticore ya? Iya, seri ellipticore. Oke. Ellipticore ini Twitternya berapa inch ini Mas Agus nih? Ini hampir 5 in ya. Hampir 5 in ya? 4,5 in. Wah, hebat banget. Ini sih two-way sadis banget yang pernah saya dengar nih ellipticore ini ya. Dan walaupun Twitternya itu Gede, besar, tapi nggak blank spot kan Mas ya? tapi dibuatin tempatnya itu nggak blank spot gitu. Jadi kita bisa membawa mobil ini tetap aman, nyaman. Bagus banget sih. Ini Ya, penempatannya. placementnya bener. Oh. Ini placementnya bener gitu loh. Terbukti staging imagingnya bisa bagus banget di sini gitu. Nah, yang saya lagi heran ini kenapa speakernya bisa suara mewah kayak gini? Nah, satu, kita kan pakai perangkatnya yang baru tuh. Oke. Prosesornya HDSP Z16. Kebetulan kita pakai yang 8 channel.
Oke. Nah, dia kan ada 16 channel, Mm-mm. 8 channel. Mm-mm. Kita kan pakainya two way, kita pakai yang 8 channel. Oke. Serinya HDSP Z16 AD8A ya. Oke. Mm-mm. Ya. Nah, kita pakai kabel optik. Jadi dari head unit Langsung. ke direct ke prosesor dengan kabel Toslink. Dan kita pakai merek Nano ya. Nano Oke. Cepeng. Oke. Jadi di optical output ya dari Ya, sini ya, betul. masuk ke si prosesor. Prosesor itu dia akan memproses segalanya di situ ya. Ya. Baik dari. Jadi gini buat teman-teman semuanya ya. Prosesor itu adalah satu sarana untuk membuat sistem tata suara di mobil. Prosesor tuh di pasaran banyak banget. Dari rentang harga yang entry level, kemudian medium, kemudian sampai premium class. Nah, Iya. ini yang saya dapetin di sini ya, dengan memakai prosesor yang premium class seperti kelasnya HDSP 16 ya, Iya, 16 Nah. yang 8 channel. 8 channel. Ini suaranya mewah banget, bagus banget, dan saya penasaran banget ya, prosesor ini bisa tolong bukain nggak laptopnya? Ini sebenarnya ada Fiturnya apa aja apa aja fitur-fiturnya ya? Oke. Kok bisa ngedapetin suara yang bagus kayak gini? Nah, sebelum itu, Mas Agus tolong, ini subwoofernya pakai apa? Kita pakai 23W 4557 Oke, ScanSpeak. ScanSpeak. Oh, 23W. Kemudian untuk ngedrive tweeter elliptic core dan mid woofernya elliptic core dipakai apa? Kita pakai 2 buah amplifier. Oke. Serinya Z150.4 Oh. LX. Oke, berarti Z50 titik 4. Z50.4 ini kalau nggak salah di jajaran power Japco ini power yang terbaik saat ini ya. Untuk next generasi sebelum AP. Oh, gitu. Kita ada seri terbarunya itu seri AP. Nah, ini sebelumnya. Ya. Karena kita kan mobil ini kita bangun dari 2017. Kita kesini ada upgrade di bagian prosesor karena dari Sapco ada Oke. mengeluarkan seri yang HDSP Z16 ini. Oke. Kemudian ini 4 channel. 4 channel 4 kali berapa watt ini? Ini 4 kali 150. 4 kali 150 watt. Oke. Subwoofernya? Kita pakai 2 channel di breed, Mm-mm. kan sekitar 350 watt ya. Powernya apa? Pakai Z150.4 LX juga. Oh, ini dia di bridge mono 4 ohm. 4 ohm. Oh, di bridge 4 ohm ya. Dia Iya. impedansinya 4 ohm. 4 Jadi ohm. pas cocok banget dengan yang ScanSpeak 23W. Betul. Wah, benar. Jadi ScanSpeak 23W ini saya tahu persis low frekuensinya bagus banget teman-teman semuanya. Ini cocok banget ya. Oke, kita akan lihat dari si prosesornya Japco nih. Saya penasaran banget. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ya. Nah, ini Mas. Wow. Kita pakai konfigurasi two way ya. Jadi ini adalah tweeter elliptic core kiri, ini tweeter elliptic core kanan, ini mid woofernya elliptic core kiri, ini kanan ya. Kiri kanan. ini Oke, dan subwoofer 78 mono. buat subwoofer. Oke, ya. Ini konfigurasinya. Ini prosesor sebentar. Ini prosesor dia ada berapa channel? Prosesor yang ini kita pakai 8 channel. 8 channel. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sebenarnya prosesor ini 16 channel atau 8 channel sih? Ini 8 dan kita ada yang 16. Oh, berarti yang dipakai di sini yang 8 channel 8 karena Kita kita membuatnya sistem two-way plus subwoofer. Iya. Oh, jadi dengan sistem two-way plus subwoofer, si Japco itu mengeluarkan si prosesor itu dia ada berapa pilihan ya? Ada 8 channel sama yang 16 channel. Karena di two-way plus subwoofer cukup memakai yang 8 channel. Ya. Oh, oke, ya. Ini ada IO-nya. IO-nya itu untuk mixer. Ini buat setting apa? Mixer IO. Oke. Jadi kita bisa main 2 channel, 4 channel input, 6 channel input, Atau 8 8 channel channel. input. Nah, kelebihan dari Sapco ini dia bisa 8 channel input dan inputnya bisa high level, high levelnya bisa OEM sum. Jadi bagi teman-teman yang punya mobil yang nggak mau rubah Head unit. ini udah bisa langsung kita pergunakan.
karena dia ada sistem OEM SAM. Jadi bagi mobil yang udah ada Twitter, Midrange, udah konfigurasi 3-way bisa masuk ke sini, nanti kita proses sini jadi flat lagi. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Prosesor yang Japco ini setelah kita masuk ke dalamnya, ini kita bisa pilih di sini ada input 2 channel, output 8 channel, atau input 4 channel, output 8 channel, input 6 channel, output 8 channel, output 8 channel, output 8 channel. Betul. Seperti itu ya. Kalau yang di 16 channel itu juga sama ya. Sama, dia input outputnya bisa 16. Bisa 16, tapi dia bisa input 8 channel. Bisa sama. Oke. Jadi gini, kenapa sih mesti pakai input 8 channel? Jadi gini teman-teman, pada saat kita tuh mau mengupgrade sebuah audio di mobil-mobil build up yang mobil build up, kemudian dia tuh sudah ada speakernya banyak tuh ya, speakernya banyak kayak Alphard, kayak premium sound lah seperti itu ya. Jadi dia kan sudah ada amplifier tersendiri bawaan mobil. Amplifier bawaan mobil itu dia sudah di cutting frekuensinya sendiri-sendiri. Dia ada tweeter, terus ada mid-ring, ada mid-woofer atau mid-bass, subwoofer, sampai speaker belakang sekalipun banyak di sana. Jadi dengan adanya input 8 channel, ini kita bisa buat OEM SAM. Iya. Gitu. Nah, ini yang dimaksud kenapa prosesor ini dia sangat lengkap sekali fiturnya. Ini jarang sekali loh prosesor-prosesor yang sampai sedetail ini. Gitu. Ini saya temuin di Japco. Oke, Mas Agus lanjut. Ya kan kalau input ini ya. Nah, dia ada beberapa source yang kita bisa pilih. Oke. Dia ada coaxial digital input, ada Toslink. Prosesor ini bisa HD player. Oh, oke. Jadi prosesor ini dia selain dia bisa menggunakan head unit sebagai playernya, tapi prosesor ini juga dia bisa langsung play file high res. Bisa. Ya, ini HD ini ya. Ya, HD player. HD player ya. Jadi kalau misalnya kita mau play dari head unit yang eksternal atau head unit yang ini, berarti masuknya di mana? Toslink. Nanti di coaxial Toslink. Oh, yang sekarang ini Toslink. Ya, Toslink. Oke. Zcom 1 apa? Dari Japco keluarkan Bluetooth modul, jadi kita bisa streaming. Oh, oke. Ini dia. Ini ya. Oh. HD modul. Jadi kita bisa langsung dari handphone. Bisa. Oke. Nah, dia bisa. Nanti kita tancapkan di si komnya nih. Nanti ini dia nancepinya ada di prosesornya. Prosesor. Oke, jadi sebenarnya ini prosesor yang sangat lengkap ya. Dia bisa memakai head unit eksternal, kemudian dari prosesornya sendiri dia bisa langsung play file high res, dan dia juga bisa tambahkan satu modul yang buat Bluetooth, seperti itu ya. Streaming maksudnya gimana ya? Jadi banyak kan sekarang dari aplikasi handphone itu kayak Spotify, terus Tidal, kita bisa streaming ke Bluetooth-nya Japco. Oh, oke. Jadi kalau dari Android kita atau dari iPhone kita bisa play Spotify atau Deezer atau apapun di situ, kita bisa connect melalui Bluetooth yang akhirnya nanti masuklah ke si prosesor Japco ini. Betul. Oke. Ini apa delay? Delaynya, delaynya kita ini kelebihan dari prosesor ini, dia ada bikin 3 grup. Oke. Jadi fungsinya grup ini kita udah setting, cuman pengen geser kanan kiri biar seragam, kita bisa pilih di grupnya ini. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini sepengetahuan saya ya. Jadi kalau yang namanya delay atau time alignment ya, time alignment itu adalah untuk menyelaraskan kecepatan gelombang suara dari masing-masing speaker. Gitu. Nah, kecepatan gelombang suara dari masing-masing speaker itu yang dimaksud ini begini. Pada saat kita duduk di sebelah kanan, biasanya pada saat kita tuh kontes ya, juri itu dia akan mendengarkan di sebelah kanan di driver seat seperti ini. Dia akan menilai di sini. Dashboard itu adalah sebagai panggungnya. Nah, makanya di dalam kriteria penilaian sound quality itu ada yang namanya staging imaging. Gitu ya. Nah, itu tadi yang saya tes ada left center, right center, kemudian right. Itu nanti di posisi-posisi tersebut semua nada atau semua area frekuensi itu mesti tepat di sana satu titik. Nah, ya, itu center. Betul. Nah, itu yang akan kita ngedapetin dari sini.
Ya. dari delay. Betul. Jadi kecepatan gelombang suara speaker kanan dan kecepatan gelombang suara speaker kiri itu nanti kita akan hitung dengan rumus yang nanti kita bisa masukin ke dalam sebuah fitur di sini. Ini millisecond jadinya. Ya, kita di millisecond. Oke, di millisecond. Dia bisa millisecond, bisa sentimeter ya, atau inch gitu ya. Nah, ini yang sangat menentukan sekali nilai dari si kecepatan gelombang suara dari masing-masing speaker setelah kita hitung dengan benar, atau banyaklah ya, ada yang menggunakan alat ya untuk merespon delay dari masing-masing speaker atau apapun itu. Intinya dia bisa membuat staging imaging yang bagus. Oke. Nah, hebatnya di delaynya si Jabco ini ada grup. Ada grup 1, grup 2, grup 3. Jadi pada saat nanti kita masukin grup 1, otomatis pada saat kita mau geser dari speaker yang atas nih, tweeter kiri atas, kita bisa grupin betul, per drivernya. Driver betul, kanan di grup 1, driver kiri di grup 2 ya, sama subwoofer di grup 3. Nanti kita bisa geser bareng ya. Jadi secara berbarengan nilainya itu bisa nilai yang tidak sama, tapi dia bisa geser secara berbarengan. Itu biasanya untuk mencari staging imaging. Nah, ini crossover. Oke. Di sini ada crossover, di situ ada untuk potongan frekuensi dan slope ya. Kemudian ada dampingnya juga. Kita bisa pilih mau di berapa dB, kemudian crossovernya mau di berapa hertz, terus dampingnya mau language relay atau apapun. Di sini tersedia semuanya. Ini tersedia ada 8 channel di situ ya. Coba tolong dibuka. Ini ada language relay, Butterworth, Bezel, JB7. Oke. Kemudian slope-nya ada berapa? Slope-nya ini 12, 24, 48 ya. ya. Oke, sudah sangat cukup sekali. Dan sekarang kita masuk ke EQ. Nah, ini EQ nih. Ya, coba kita lihat EQ di channel 1. EQ channel 1. Ya, channel 1 mana? Oke. Ya, ini EQ channel 1. Kita bisa lihat ya dari frekuensi. Ini Twitter. Jadi dia meng-EQ itu dimulai dari 1600 Hz atau 2000 Hz. Sekarang ini dipotongnya di 2250. Jadi bisa EQ dari sini tuh sampai di 16.000. Nah, kemudian kita lihat di channel 2-nya. Nah, channel 2-nya ini tadi yang saya bilang, ini EQ-nya juga bagus ya. Dia pastinya pada saat EQ antara kiri dan kanan itu pasti ada perbedaan. Kita bisa lihat dari grafik EQ antara kiri dan kanan. Oke, ini Twitter sudah selesai. Kemudian kita lihat di mid bass. Tuh, mid bass-nya. Wah, ini mid bass-nya bagus banget ya. Ternyata speaker yang ellipticore dia bisa di 30 Hz. Ini fs-nya berapa, Mas Agus? Speaker yang ellipticore ini bisa rendah sekali ya. Bisa rendah sekali ya. Ini terbukti ya, dia bisa masukin di high pass frekuensinya di 30 Hz. Kemudian untuk low passnya dipotong di 2100. Ini tentunya untuk menentukan sebuah nilai crossover point. Ini juga kita harus hitung, kita harus tes parameter speaker sendiri-sendiri, baik dari si driver tweeter, kemudian midwoofer. Kita bisa tes parameter, kita bisa hitung di sana titik potong crossover yang tepat itu di berapa. Kemudian kita bisa masukin ke sebuah sarana ini yang namanya prosesor ini ya, di crossover ini. Nah, ini bagus banget. Oke. Nah, kemudian subwoofer. Ya, subwoofernya dia potong 24 dB. Kemudian di low passnya di 60 Hz. Kemudian dia potong di high passnya di 25 Hz di language relay. Ya, ini bagus. Kemudian delaynya juga oke. Nah, fase. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Fix-nya untuk Jabco ini bisa shift shifter per derajat ya. Oh, jadi dia pasenya itu dia nggak 0 sama 180 derajat ya. Iya. Tapi dia bisa per. Nah, ini bisa dilihat tuh. Dia bisa detail sekali si pasenya. Jadi tidak cuma di 0 dan 180 derajat aja, tapi per driver kita bisa masukkan pasenya yang tepat itu di berapa derajat. Ini yang membuktikan bahwasanya prosesor Jabco ini yang
saya dengar kenapa saya tuh, waduh, kenapa suaranya bisa mewah ya, gitu loh. Dan ternyata memang dari si prosesor Japco ini yang segudang fitur yang ada di dalamnya, inilah yang membuat suara mobil ini menjadi sempurna seperti ini. Nah, Saya jujur ngomong, saya akuin ini mobil bagus banget suaranya dan natural sekali, dan ini mewah banget suaranya Mas Agus. oke. Top. Saya pengen lihat powernya apa aja sih di belakang. Yuk kita lihat. Yuk. Wow, rapi sekali. Ini powernya 2 yang tadi ya disebutin ya. Jadi yang Ya. ini 4 channel yang buat ngedrive tweeter elliptic core dan midwoofer elliptic core ya. Iya, Mas. Kemudian yang ini Japco yang Z150.4 4 LX. LE ya. Ini di bridge mono 4 ohm untuk ngedrive subwoofer yang ini. Iya, betul. Wow, hebat. Nah ini nih teman-teman semuanya nih. Ini prosesornya nih. Ini prosesornya, waduh mewah sekali ya. Dan kabelnya pakai apa Mas Agus? Ini untuk koneksi dari head unit Nanotech Jepang. Oke, nih teman-teman bisa lihat ya, ini kabel Toslink tuh ya seperti ini nih. Nih. Ya, untuk interconnect-nya dari prosesor menuju power amplifier ini pakai RCA-nya Ndeso cable. Oke. Terus subwoofer ini 23W. Untuk kabel speakernya pakai apa Mas Agus? Kabel speaker ini pakai transparan. Oh, pakai transparan. Iya. Oke. Apapun itu, jadi sebuah sistem untuk car audio itu tidak cuma dari perangkatnya saja yang mesti bagus, tapi kabel-kabel juga sangat bagus sekali untuk menghasilkan suara yang natural. Peranan kabel untuk membuat sistem audio di mobil untuk menjadikan mobil itu tidak cuma juara aja, tapi untuk bisa membuat suara itu menjadi natural dan mewah, itu juga peranannya sangat penting sekali. Saya akan lihat ini pasokan listriknya untuk mendrive semua amplifier dan prosesor di mobil ini itu memakai apa ya? Kabel yang buat backup pakai apa ya? Kabel strumnya. Stinger. Kabel Ya, strumnya pakai stinger. pakai stinger. Oh, oke. Terus akinya diganti. Akinya ganti, kita pakai Stinger SPV 1500. Oke, kita lihat aki stingernya. Jadi gini, aki stinger ini sangat banyak sekali ya dipakai oleh kalangan kontes audio. Tidak cuma buat kontes aja sebetulnya. Dengan aki stinger ini selain satu daya listriknya dia bagus, kemudian untuk kelistrikan mobil juga dia sangat sempurna karena dia mempunyai kerangkaian yang tinggi ya. Ya, Nah, clinking ampere-nya tinggi. betul. Dia 65 ampere dengan clinking ampere itu 952 952 ampere. ampere. Itu dalam berapa detik? 5 detik. 5 detik. Jadi 5 detik dia bisa menghasilkan 952 ampere. Luar biasa. Kita akan lihat akinya seperti apa. Ikutin. Wow. Nah, ini Mas akinya. Hmm. Kita custom di bawah sini. Oke. Ini buat apa? Ini ada kapasitor untuk backup dia punya supply. Oh, jadi ini kapasitor untuk membackup supply-nya dia supaya dia maksimal ya. Iya, betul. Oke. Stinger SPV 1500. 1500. Ini kesimpulannya adalah begini Mas Agus. Ini saya seperti yang tadi saya bilang, mobil ini tidak cuman sistem tata suaranya yang bagus, tapi ternyata setelah saya dengar dengan dijelaskan mengenai prosesor dari Japco-nya, kemudian perangkat-perangkat audio yang tertanam di mobil ini yang membuat sistem two-way di mobil ini bagus banget dan mewah. Itu yang saya jujur harus acungi 2 jempol buat mobil ini. Saya berharap mobil ini pastinya akan turun kontes di tahun-tahun berikutnya. Siap, terima kasih banget. Oke, terima kasih sudah berkunjung ke Begja Autotronic. Oke teman-teman, itu tadi kita bersama Mas Yanto dari Begja Autotronic untuk mobil HR-V demo Sabco ADSP Z16 AD8. Tunggu video-video kami selanjutnya.